Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Info Sumbar. Hari ini ada Aini lagi balik setelah sekian lama hiatus ya. Ini udah kayak artis Korea. Iya, hiatus. Cuma hari ini kita bakal ngobrol seru bareng Sophie Anastasia. Hai guys. Thank you ya Kak sudah mengundang Ovi hari Ya ini. ampun, Masya Allah, tabarakallah. Kita ngobrol santai aja kok. Iya, Jadi iya. Kalau teman-teman biasanya Dusana Info Sumbar suka nongkrong ke coffee shop, kayaknya muka Sophie tuh udah nggak asing gitu karena hampir setiap hari jadwalnya sibuk banget kayaknya ya. Allah, alhamdulillah ya Kak ya. Kayak ngobrol sama Syahrini tuh. Tapi kita terakhir kali ketemu masih ingat nggak tahun berapa? Lupa. Aku sih masih ingat ya. Terakhir ketemu. Terakhir selain di coffee shop ya, maksudnya kayak yang ya, kayak ketemu Opi itu masih SMA Di Semantri. di yes. Semantri Bintang SMA. Sampai tahun ini 2025 dia ikut bintang radio. Waduh, Tetap bintang. tetap bintang. Semoga menjadi bintang. Waduh. Amin. Cerita dulu dong, gap dari 2023 ke 2025 awal-awal ini kira-kira apa aja yang udah terjadi? Masih seperti biasa Kak ya. Bernafas seperti biasa ya. Iya, bercanda. Ya udah sih Kak, yang pastinya abis dari bintang SMA itu ya Kak ya, masih melanjutkan sekolah seperti biasa, masih tetap reguleran malamnya. Oke. Yes, terus UTBK, sekarang udah jadi mahasiswa. Aduh, Kak. ada ini nggak shock culture dari SMA ke kuliah? Sejauh ini belum sih Kak, masih kayak lagian Ovi pun ke kampusnya cuma kelas aja gitu loh Kak, yang jarang ngumpul-ngumpul di kampus gitu. Jadi kayak ya udah. Kamu ikut ini nggak? Kalau di kampus-kampus kan biasanya kita ada kayak UKM gitu kan. Nah, kamu ikut UKM nggak? Tidak. Tahu apakah itu harus dibanggakan atau enggak ya? Kenapa enggak? Karena ya menurut Ovi masih Belum ada yang serak ya? Ya, itu juga. Terus kan Ovi malamnya ngisi reguleran kan Kak. Jadi kayak pulang kampus tuh ya better di rumah gitu loh Kak. Karena malamnya udah sampai malam lagi mainnya. Ya itu juga sih. Jadi kayak udah mode saving energy gitu ya, dari sore ke malam. Benar. Kak. Tapi mungkin nggak banyak orang yang, kalau Padang sih harusnya banyak yang ngikutin ya. Setahu aku dulu Opi, ini banyak yang belum tahu juga, selain ngisi reguleran tiap malam, sebenarnya Opi ini dia salah satu orang yang aku cukup admire ya, karena dia suka nyanyi itu jadi hobi dan akhirnya menghasilkan uang juga. Alhamdulillah. Sebenarnya belajar nyanyi dari kapan? Belajar nyanyi itu hobi dulu ya Kak, awalnya itu kayak dari umur TK lah mungkin, TK. Dari TK itu Iya, udah. dari TK itu hobi nyanyi gitu loh Kak. Oke. Tapi banci tampil nggak yang kayak waktu TK tuh kalau misalnya ada acara sekolahan terus ikutan gitu kan? Yes. Oke. Jadi dari TK tuh adalah Ovi manggil papa tuh Panda ya Kak. Oke. Panda. Jadi Panda nih kayak beliin CD dulu loh Kak, gitu kan. Tau kan oke. Kak? Di DVD player gitu kan. Terus ada tuh lagu Islam gitu. Oke. Ainun namanya, hidup bagaikan sebatang pohon. Bagus. Oh, tahu. Jadi sering lah Ovi tuh ngidupin itu, terus ngikutin. Nah dari situ Pandang lihat, oh kayaknya ini anak ada bakat gitu lah kan. Kayaknya dia suka nyanyi nih gitu ya. Nah pas banget kenalan Panda tuh ada pelatih vokal gitu Kak. Oke. Jadi dicobalah latihan. Les. Ya. Emang ada, berarti dari kecil tuh orang tua ngeliat ada bakat, terus dilesin gitu. Yes, dilesin Kak. Terus mulai ikut-ikut festival solo song tuh dari kelas 2 SD. Di Padang tapi pasti ya? Tapi di Payakumbuh dulu pas SD Kak. SMP baru pindah ke Padang Ovi Kak. Oh oke. Bentar. Sebelum kita lanjut jauh ya, Yes. sebenarnya Opi ini berarti orang Minang asli? Iya. Orang Minang, sukunya apa? Suku nggak tuh? Sukunya Bahkan yang mencari jodoh yang lagi nonton video ini kan, sukunya apa? kalau kata Bunda Bendang Kak. Ada sih ada. Ada kan? Ada dong. Iya, Mama berarti orang Payakumbuh. Yes, Payakumbuh. Terus tahun kelas 2 SD itu pindah ke Padang. Enggak, Ovi pindah ke Padangnya itu SMP. Oh oke. Berarti SD ini di Payakumbuh masih ke lomba-lomba nyanyi di Iya. Payakumbuh. Kalau Terus? di Payakumbuh dulu lombanya lomba selosong Minang. Iya. Oke. Ya udah lomba, akhirnya pindah ke Padang. Oke. Masih Pindah lanjut ke Padang. lomba terus Kak. Sampai kemarin. Sampai kemarin masih ikut lomba terus ya? Iya. Gila sih. Maksud gue kan
kan banyak ya penyanyi yang udah sering banget nyanyi di kafe-kafe, terus kayak udah isi reguleran atau punya band kayak home band sendiri untuk ngisi di wedding-wedding gitu kan. Kayaknya udah jarang gitu yang mau ikutan festival band juga atau mungkin festival solo song gitu-gitu. Rata-rata ya kebanyakan yang kulihat kayak gitu. Tapi nggak sedikit juga yang masih ikutan kayak name it beberapa. Salah satunya yang aku tahu kayak Panji tuh sampai sekarang dia udah punya band sendiri, terus dia masih ikutan lomba apa gitu, tapi mungkin dia coba chance-nya yang beda-beda gitu kan. Nah kayak satu lagi yang aku lihat tuh Opi gitu, maksudnya kayak kenapa masih pengen ikutan lomba-lomba padahal sebenarnya kan kalau bisa dibilang tuh dengan nyanyi reguleran di kafe aja tuh udah cukup menghasilkan gitu. Nah apa sih yang dicari dari lomba itu gitu? Ya sebenarnya Ovi pun bukannya malas ikut lomba ya kak ya, Ovi pun gitu sebenarnya, bukan malas ikut lomba tapi lebih ke takut gitu loh kak. Karena Ovi ngerasa, Ovi kan dulu festival banget nih kak, dan sekarang Ovi reguler gitu kan. Cara nyanyi Ovi tuh beda gitu loh kak. Karena dulu, udah ngerti kan kak, maksudnya kayak kalau sekarang tuh lebih ke cara ngenakin lagu kayak gitu kan, bukan yang teknik banget. Jadi kalau sekali ikut festival tuh rasanya kayak orang keren-keren ya gitu loh kak, makanya jadi jarang ikut-ikut. Takut orang udah naruh ekspektasi dia udah biasa nyanyi nih pasti keren banget gitu. Betul. Tapi ternyata pas udah di panggung kayak ternyata dia nggak sih takut gitu ya. Pressure-nya di situ. Pressure banget sih kak. Tapi masih ada deg-degannya nggak? Karena kan tiap hari udah nyanyi nih. Beda kak kalau nyanyi yang di kafe sama di festival tuh beda, kayak bebannya tuh beda loh kak. Kalau kita yang festival tuh kan kita dinilai, kita harus perfect gitu kan. Tapi kalau kita nyanyi reguler di kafe ya udah nyanyi aja. Betul, seru aja gitu ya. Karena kalau malas saya iya gimana gitu kan, kasih mikrofon gitu kan. Kalau festival nggak mungkin dong. Iya benar juga ya. Mungkin jurinya tuh lanjutin pak gitu kan, lucu ya. Iya. Benar juga sih. Nah yang kemarin tuh bintang radio kan kak, Ovi terakhir itu tuh sebenarnya Ovi nggak mau ikut, tapi karena dipaksa sama dosen waktu itu jadi ya sudah. Dosennya juri juga atau emang kayak ada kerja sama dengan kampus yang kayak tolong dong pak kirimin anak-anaknya yang bintang radio berpotensi gitu. RRI Padang tuh kemarin buka audisinya di kampus. Jadi kayak dosen nih semua yang itulah kak disuruh ikut semua gitu loh kak. Apalagi masih anak baru ya. Saya jadi kayak ya udah ikut aja gitu. Ikut aja, dan ternyata lolos semifinal kak. Itu asli pas lolos semifinal kan lihat nama-nama yang lolos tuh kayak wow, apakah saya bisa? Sampai nangis loh kak, kayak benar-benar setakut itu, se-insecure itu, waktu itu. Se-stres itu, betul. Ya ampun. Karena yang lihat orang-orang tuh kayak ya gitu. Tapi ini nggak sih, kalau kafe-kafe kan kita tahu nih orangnya pasti kayak lingkungannya ya itu aja, misalnya kayak saling-saling kenal lah. Terus kalau misalnya main ke kafe ini hari ini, masih ada kemungkinan kita main ke kafe yang berbeda, ketemunya orang yang sama gitu, karena kan dia pasti ganti-ganti kafe, muter-muter gitu, makanya lingkungannya itu aja. Tapi sebenarnya kalau di festival orangnya gitu-gitu juga nggak? Iya kak. Gitu sama juga ya. Jadi kayak kalau ngelihat list nama yang itu tuh, ini udah juara ini gitu loh kak. Berarti udah saling-saling kenal juga sebelumnya ya. Jadi kayak wah ini rival aku dari kapan, rival aku dari kapan gitu ya. Waduh. Makanya kak. Gak bisa nih, kayaknya gak ada kesempatan gue buat ikutan cuy. Bisa, kan kita udah kenal juga ya? Oh iya, tapi kan maksudnya kayak bukan nyanyi gitu. Kalau gue lebih kayak lomba ngelawak aja gak sih kayak gitu. Stand up comedy. Iya, tapi gak ada bakat juga kayak di stand up. Flashback lagi ya, kan dulu kalau gak salah Ovi pernah ikutan The Voice Kids ya? Yes. Tahun berapa sih itu? 2018 kak, udah lama banget sih. 2018? Taman SD. Berarti itu udah tinggal di Padang ya? Iya. Gimana ceritanya bisa sampai ke situ? Apakah memang ikut audisi satu-satu gitu? Iya, sebenarnya Ovi 2017 tuh udah ikut audisi kak. Ada buka audisi di Padang waktu itu. Iya. Tapi nggak lolos. Terus tahun depannya mereka buka audisi lagi tapi di Medan. Akhirnya ke Medan lah. Ke Medan. Ya, alhamdulillah lolos kak. Baru ke Jakarta. Itu sampai berapa besar waktu itu? Kalau itu 72 besar sih kak. Tapi udah di coaching kan? Udah di coaching 24 besar tim Agnesmo gitu loh kak. Ya kan ada 3 coach tuh. 24. Kamu udah masuk tim Agnes. Waktu itu tumbangnya di mana? Maksudnya pulangnya di bagian apa? Di bagian yang udah battle atau belum? Iya, battle. Oh udah battle. Itu 3 orang kan kak. Yang diambil cuma 1.
Gue tuh inget tahu, pas sebenarnya nonton. Oh iya? Karena seingat aku ya, tapi aku correct me if I'm wrong. Karena setelah pulang dari acara itu, kamu sempat gabung ke Purwa apa enggak? Oh iya. Iya kan? Terus kamu tampil di Transmart. Yes. Aku nge-MC di situ. Oh iya. Jadi sebenarnya kita tuh ketemunya udah lama banget. Ya, makanya aku kalau misalnya kayak Sofi udah tahu, tapi mungkin kita nggak saling kenal aja. Gitu, makanya tahu. Dia tuh udah hits tahu, dia udah terkenal dari zaman dahulunya. Cuma orang yang nggak ini aja nggak terlalu notice. Tapi orang-orang di lingkungannya dia tuh pada tahu semua. Ini anak oke gitu loh. Kayak, amin. Udah pulang nggak sih kita? Terus setelah itu sempat ada kepikiran nggak buat ikutan coba-coba yang lain? Karena sebenarnya kalau kan ada orang yang mikir nih kalau udah masuk ke nasional sekali tuh kayaknya jalan ke sana tuh ada aja gitu. Ada Kak. 2023 ya 23 itu Ovi ke itu lagi ke MNC lagi, ada acara baru namanya tuh Indonesian Next Big Star. Mungkin emang banyak yang nggak tahu ya Kak, karena emang baru banget gitu loh. Tapi kayaknya 2023 orang udah jarang nonton TV kan. Jadi kalau misalnya nggak terlalu menggaung di sosmed, kayaknya orang nggak terlalu ngikutin juga. Nah itu konsepnya kayak gimana? Itu tuh mungkin karena Ovi udah ada link dari The Voice Kids ya Kak. Jadi orang sana tuh ngontek ngontek terus disuruh kirim video gini. Akhirnya lolos lah ke sana kan Kak. Terus sampai ke 33 besar waktu itu Kak. Oh berarti udah di Jakarta ya? Udah. Oke. Dari Padang berdua kalau nggak salah. Iya berdua. Yang si Vina satu lagi itu juara 3. Oh dia justru sampai kayak spektakulernya lah gitu. Kalau di Indonesian Idol sekarang lagi musim Indonesian Idol lagi nih baru mulai gitu. Nah Ovi rencananya nih ada kepikiran untuk kesana juga nggak? Ada dong Kak, pengen banget sebenarnya, tapi masih takut. Ngerti gak sih, Kak? Karena kayak Ovi ngerasa belum cukup aja untuk ke idol, kayak takut belum siap gitu ya? Yes, belum siap gitu loh Kak. Tapi kalau di kontak siap. Kan di kontak ya, kalau orang kan ngantri terus kayak gimana gitu. Tapi kalau di kontak siap. Disiap-siapkan. Mungkin doakan aja lah ya Kak ya. Iya. Lu bayangin deh, kayak terakhir itu kan yang tahun 2023 kita ketemu itu, dia ikut bintang SMA, itu kita keliling-keliling sekolah se-Indonesia. Waktu itu di Padang kan ada aku yang ngurusin. Nah enggak Padang deh, Sumatera aja, se-Indonesia 50 besar tuh masuk OPI di situ. Cuma kayaknya mungkin karena dia coachingnya online ya, jadi kayaknya agak susah. Kenapa ya? Iya. Waktu itu ada kelas juga, dikasih kelas. Ada Kak, kayak Zoom gitu loh. Tapi mungkin susahnya karena ini kali ya, dia kan multi talent, jadi nyarinya bukan kontes bernyanyi aja. Kecuali kalau nyanyi, itu aja kalau nggak salah seingatku yang lulus nyanyi itu cuma 3 orang. Oh iya ya Kak. 2 atau 3 gitu. Karena dia harus ada bakat-bakat lain juga kan. Iya betul Kak. Itulah, tapi ikut coaching itu aja kayak udah ya prestasi juga ya. Kamu dikirimin barang nggak? Ada. Oh iya ya. Dikirimin Pocari Sweat. Satu kardus. Enggak jualan nggak? Sumpah. Ya Allah, mohon maaf nih. Takut. Maaf bintang SMA. Tapi aku kira kayak mungkin itu bisa nambah-nambah portofolio juga kan. Tapi sebenarnya nih kalau boleh diurut-urutin lagi, dari sekian jauh perjalanan ini mana yang paling bikin kayak ini batu loncatan paling gong nih gitu, atau misalnya kayak ini adalah hal yang gak mungkin aku skip gitu. Kalau misalnya nanti hidup lagi, ya misalnya kayak meninggal terus hidup lagi, aku akan tetap menjalani yang bagian itu gitu. Bintang radio kemarin sih Kak. Oke. Ya. Dari sekian banyak kenapa itu? Karena itu tuh emang benar-benar kayak unexpected gitu loh Kak. Oh awalnya nggak mau. Oke. Malahan yang kayak oh ya udahlah. Yang dari kalau itu kan kemarin tuh yang kan Ovi juara 1 alhamdulillah ya Kak. Nah tapi yang dikirim ke nasional itu orang nasional yang milih. Jadi yang juara 1, 2 dikirim videonya ke nasional, mereka yang milih gitu. Kak. Jadi kayak oh ya udahlah gitu kan, ternyata lolos. Oh oke. Jadi bukan berarti yang kayak juara 1, 2 pasti berangkat gitu. Enggak. Oh di seleksi lagi sama orang nasional. Jadi bisa jadi aja yang juara 2 dikirim gitu loh Kak. Iya. Nah, ya udah lolos kan. Terus ya bayangin aja Kak, itu RRI di Indonesia ada 68 kan, kayak juara dari setiap sana itu kan. Ya udahlah, tapi ke Surabaya tuh kayak ya at least jalan-jalan gratis lah gitu kan. Iya. Nah ternyata
Dan ditambah Ovi dapat lagu itu kan sistemnya loading ya Kak lagunya setiap babaknya itu dapat lagu yang benar-benar tidak Ovi sama sekali. Karena Ovi kan biasanya lagu yang melo-melo gitu kan Kak. Dapat yang upbeat lah di sini. Jadi kayak udahlah. Tapi ternyata gitu Kak. Kemarin masuk berapa besar? Terakhir 5 besar. Masuk 5 besar. Alhamdulillah ya. Keren banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang kehidupan kuliah gimana? Gitu-gitu aja sih Kak. Ya ke kampus, kelas, terus pulang. Ada pressure nggak? Ini nih, bukan pressure sih. Kayak dari kecil kan udah suka nyanyi dan tampil dan kayak lomba-lomba ada yang menang, pasti ada yang kalah juga gitu. Tapi kayak ada nggak teman-teman yang ngebully atau syirik gitu kayak apaan sih ini opi-opi yang suka nyanyi itu kan gitu, ada nggak? Sejauh ini nggak ada sih Kak. Berarti cukup suportif ya lingkungannya. Dia kan orang bilang kan pancacik kan. Nah pernah nggak menemui fase itu gitu kayak? Kayaknya enggak sih Kak. Sejauh ini ya. Berarti nggak semua pancacik guys. Karena labelnya gitu kan. Orang Minang kok kayak pancacik gitu. Iya Pokoknya wanya komentari gitu kan. Nah berarti sebenarnya nggak semuanya. Karena kan ada beberapa nih yang kayak aku pernah ngobrol sama konten creator gitu, terus dia bilang dulu pas SMA tuh ada yang suka ngata-ngatain dia, terus impersonate dia yang kayak gimana cara makannya gitu, karena sebenarnya itu tuh mungkin dia pengen seru-seruan aja, tapi kan di sisi kita yang menerima digituin kan kadang nggak ada ngerasa nggak enaknya juga kan. Nah, berarti Ovi nggak pernah ketemu sama lingkungan yang toksik, mau bilang toksik tapi nggak setoksik itu juga sih, tapi pernah nggak pernah berarti kan? Atau ada cuma biasa aja gitu? Kayaknya mungkin ada ya Kak ya, tapi kayak ya udah. Berarti biasa aja gitu ya. Oke. Berarti kan balik lagi penerimaannya kita ya. Mau dia mau ngapain ya kita tetap jalan kan Kak. Iya. Gitu Kak. Apa nih rencana ke depan? Rencana ke depan ya tetap hidup seperti biasa. Enggak. Bangun tidur bernafas ya. Yes. Enggak sih Kak ya. Pengennya kalau depannya semoga nanti prestasinya lebih oke lagi kan Kak, mungkin nanti di ajang-ajang apa gitu, semoga terus Kak. Ajang apa? Ya ajang apa gitu nggak tahu. Karena kayak bintang radio kemarin lah Kak. Unexpected banget ya. Gitu, jadi kayak ya semoga lebih baik aja lah ke depannya dari semua hal gitu Kak. Kuliah sekarang di UNP kan? Yes. Nah tadi aku udah bertanya sih sebenarnya. Kok pilihnya UNP gitu? Karena biasanya kan ada orang yang udah seneng nyanyi banget, terus pasti arah-arahnya kalau nggak ke ISI, kalau nggak apa gitu, pokoknya sekolah-sekolah seni gitu. Ya, sebenarnya Ovi memang pengen ke ISI. Malahan awalnya pengennya ke ISI Jogja, karena kayak pusatnya emang di sana kan Kak. Tidak boleh. Oke lah. ISI Padang Panjang gimana Panda? Oh tidak boleh. Karena harus sama Panda sama Bunda. Jadi ya kalau seni, Ovi kan pengennya emang seni ya Kak. Jadi kalau seni yang ada di Padang ya UNP. Sendra Tasik ya. Ngambilnya apa sih, kayak kalau semester 1 tuh udah ada kayak penjurusan atau fokus prodinya gitu atau apa sih nama jurusannya gitu? Ya, dia kan ada prodi pendidikan Sendra Tasik, pendidikan musik, pendidikan tari ya Kak ya. Kalau ini pendidikan Sendra Tasik. Kalau sebelumnya, kalau nggak salah tuh mereka emang ada fokus gitu Kak. Tapi dari tahun Novi sekarang Sendra Tasik tuh nggak ada fokus. Jadi semuanya harus belajar. Yes. Ovi bisa main alat musik nggak? Sejauh ini ya bisa basic-basicnya aja gitu loh Kak. Apa? Gitar, piano, tapi emang basic banget gitu loh Kak. Kalau ditanya bisa kunci apa, kunci ini gini gitu bisa. Tapi kalau misalnya kayak Opi yang main gitar gitu, Opi yang piano masih ngeri. Nas deh gue nyanyi aja gitu ya. Nyanyi aja udah. Tapi ini dulu kan berarti udah bisa dibilang kayak 3 kali lah ikut ajang yang sifatnya nasional gitu, mulai dari The Voice Kids tadi, terus Indonesia Next Big Star ya, sama Bintang Radio. Sebenarnya ada lagi nggak yang lainnya itu? Ada itu Purwacaraka ini kan setiap tahun ya, bukan setiap tahun sih Kak, mungkin setiap beberapa tahun tuh ngadain yang se-Indonesianya gitu, tapi diganti-ganti gitu loh Kak. Misalnya tahun ini vokal, tahun depannya drum, tahun depannya ini, kalau nggak salah gitu ya Kak. Terus Opi pernah kebagian? Pernah ikut 2 kali, 2019 sama 2022. Itu dapat peringkat berapa? Atau berapa besar gitu? Juara 3 sama harapan 3 Kak. Alhamdulillahnya.
Kamu pernah nggak dapet juara? Nah itu pertanyaan. Pernah dong kak. Kapan? Maksudnya yang nggak masuk 5 besar lah gitu. Ya kayak Indonesia Next Big Star. Baru tadi diobrolin ya. Tapi pernah nggak ada yang kayaknya aku ini deh, kayaknya aku harusnya bisa nih, tapi kok nggak bisa gitu? Ada nggak ya kayak gitu yang kayak jatuhnya tuh berkesan gitu? Bintang Radio kemarin kak. Oh ini berarti paling ini ya, iya. paling terkesan dan berkesan dan kesan-kesan Iya, gitu. kesan-kesan lah. Karena pas grand final itu, pas loading lagu, Ovi dapet lagu Wajib. Oke. Dimana lagu Wajib tuh emang harusnya hafal kan kak? Iya. Tapi sayangnya karena di Padang audisinya juga sampai finalnya tuh nggak ada pakai lagu Wajib, jadi Ovi nggak ngafal lagu tuh. Oh. So dapat lagu itu dan kayak cuma waktu sehari gitu loh kak buat nguliknya. Dan pas di panggung tuh Ovi benar-benar ngeblank sampai nangis. Kalau kakak lihat, Iya aku nonton ya. Aku nonton Gitu. sih. Jadi kayak benar-benar harusnya bisa loh kak gitu. Karena di sisi lain ya, Ovi ini ada ngeposting di story-nya pas latihan. Iya kan kakak lihat ya? Iya, dan itu kayaknya kok bagus-bagus aja Iya, gitu loh. kan, Tapi kenapa pas inilah ya kata orang apa namanya? Keramat-keramat. Yes. Panggung itu keramat real ya? Keramat Israel. real. Betul sekali kak. Gitu kak. Aduh, tapi fun fact-nya ya, aku tuh dulu pernah waktu SMP apa SMA gitu, kalau ditanya sama orang cita-citanya apa, terus bikinnya, di sekolah kan ada guru BK ya, yang suka nanyain kayak cita-cita kamu apa, bikin apa, gue bikin kayak jadi finalis Indonesian Idol. Sumpah. Iya serius, karena dulu suka nyanyi. Terus sekarang kenapa kakak gak suka nyanyi? Nggak suka nyanyi lagi karena udah lama gak nyanyi kan. Tapi percaya nggak kalau salah satu yang bikin kita konsisten bagus itu adalah latihan. Iya betul. Memang iya. Nah karena aku nggak latihan. Oh iya. Jadi kayak ke-skip gitu, ada sekian tahun skip gitu. Coba latihan lagi kak. Iya, gimana kamu buka kelas nggak? Buka? Iya. Enggak lah. Enggak, mana tahu ada loh. Kan sekarang banyak mami-mami yang butuh anak-anaknya yang ini. Ya, anak-anak kecil itu ya. Iya, Kak, ya? kayaknya anaknya punya bakat nih gitu. Apalagi kamu kan portofolio bagus dan banyak dan oke gitu kan. Buka kelas nggak? Ada rencana Tapi buka kelas nggak? pengennya mungkin untuk kedepannya mungkin beberapa tahun lagi akan ya kak sepertinya. Tapi untuk saat ini sepertinya belum cukup ilmu. Masih sangat jauh ya kak. Kenapa? Kenapa belum, kan bisa dibilang kayak belum pede gitu kan? Kenapa belum pede padahal ya kan orang luar yang nilai ya. Yes. Kalau orang lihat kan kayaknya Opi jam terbangnya udah bagus gitu loh, kayak udah banyak gitu. Alhamdulillah ya kak. Iya. Tapi menurut Ovi kalau untuk ngajarin orang itu masih jauh banget. Mungkin karena Ovi pun belum yang tentang nyanyi ya kak, tentang produksi vokal gini-gini. Ovi pun belum yang sepenuhnya mengerti gitu loh kak. Jadi kayak nanti takutnya ngajarin yang salah-salah. Oh, oke. Gitu. Tapi ada kepikiran, maksudnya mungkin nanti bisa nih, mungkin buka kelas vokal apa Sepertinya gitu. iya kak, karena Ovi juga kuliahnya Pendidikan ya? Pendidikan kan oh, kak. iya. Mungkin nanti arahnya akan ke situ gitu. Iya. Kak, kenapa ngambil pendidikan? Karena Pendidikan berarti kan ujung-ujungnya jadi guru kan? Memang ada. Nah, bentar nih. Bentar balik lagi ke situ ya. Apakah memang menjadi guru tuh masuk dalam list cita-citanya Opi? sebenarnya tidak. Tapi Ovi ngambil pendidikan tuh kayak at least nanti kalau tidak berhasil, Ovi kan pengennya ya pasti tetap di entertain gini lah kak. Kalau tidak berhasil di sini nanti ya at least bisa jadi guru lah. Halo CPNS. Tok. Iya, maksudnya kayak kalaupun nanti ternyata ini nggak works nih, yang hobi berbayar, hobi yang dibayarkan ini gitu, tapi punya plan B ke depannya gitu. Karena yang kayak gini sekarang nih kan tidak akan selamanya seperti ini kan kak. Iya juga sih ya. Berarti Opi percaya dong satu saat nanti akan bisa digantikan oleh apa? Iya dong. Penyanyi baru, misalnya kayak anak-anak yang. Karena kayak kan Ovi juga sering festival kan kak. Nah pelatih Ovi ini juga banyak nih murid-muridnya kan, yang adik-adik kecil itu kayak udah pada keren-keren semua kak. Jadi kayak gitu. Semua orang ada masanya. Semua masa ada orangnya. Yes. Tapi Opi masih ini sih, masih on top lah. Amin. Ya gimana caranya mempertahankan itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau sekarang menurut Opi nih, dalam 2-3 tahun ke depan apa rencananya? Dalam waktu dekat aja dulu ya kak ya. Iya. Insya Allah akan merilis single. Asik.
lagu Akhirnya ya. Jadi kita tunggu teman-teman. Udah mulai produksi? Akan sebentar lagi. Gitu Kak. Udah boleh dibocorin tipis-tipis? Ini tayangnya kapan? Nah ini dulu deh. Tayangnya kapan? Ayo. Bulan ini, bulan depan? Dalam bulan ini. Yang bikin lagu Opi atau bukan? Bukan. Kakak tahu Bang Pram? Tahu. Bang Pram yang bikin. Oke. Yes. Sifat keluarnya nanti dalam bentuk band atau solo? Solo Kak. Solo. Jadi memang lagu Ovi. Dikasih Bang Pram. Kapan mulai produksi? Mungkin dalam minggu depan. Kak? Kita boleh tuh dikirimin. Nah tuh. Kalau udah diproduksi ya. Iya. Insya Allah segera. Dalam minggu depan, dalam bulan depan. Dalam bulan inilah Kak. Dalam bulan ini udah produksi. Kenapa baru kepikiran sekarang? Atau sebenarnya dari dulu udah pernah ada yang nawarin? Belum ada. Memang ini tawaran pertama berarti ya? Kenapa mau mengambilnya? Karena Ovi udah lihat, Ovi udah dengar lagu-lagu Bang Pram kan Kak sebelumnya, yang kayak lagu Bang Lutfi, Tutup Cerita, itu kayak bagus sekali. Jadi kayak Ovi yakin ini akan gong. Ini akan gong loh. Tuh, semoga. Mesti dengerin. Berarti nanti akan tayang di semua platform digital lah ya. Kita pasti akan menunggukan karya-karya Opi. Karya pertama ini Baby yang sedang direncanakan ya. Semoga nanti akan segera lahir dalam tahun ini. Amin. Dalam kayaknya sih dalam tahun inilah ya. Bulan depan lah insya Allah ya Kak ya. Bulan depan loh. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Gimana rasanya? Akan memulai karya sendiri gitu, kayak karya original. Iya, takut sih Kak. Takut belum bisa diterima orang banyak. Tapi takutan gitu loh Kak anaknya. Jadi kayak akan orang suka nggak ya nanti gitu loh Kak. Bentar. Berarti Opi termasuk orang yang kayak panjang terus mikirin kata orang gitu. Iya. Gue nggak tahu sih di mana lucunya, tapi dia ketawa weh. Kenapa? Kenapa? Maksudnya Opi kan maksudnya kan dari udah banyak jalan yang dilewatin nih, kayak alhamdulillah ya Kak. Iya, udah banyak jalannya juga kan. Maksudnya lika-liku per kompetisian, panggung ke panggung, kafe tuh kafe gitu. Tapi masih suka insecure gitu. Berarti insecurity terbesarnya apa? Ya, lihat penyanyi lain gitu lah Kak. Kayak, kok mereka keren-keren ya, kok aku stuck ini aja ya gitu lah Kak. Tapi Opi masih ada belajar, maksudnya kayak ngambil kelas. Masih Kak. Masih les. Tapi udah jarang sih Kak. Maksudnya kayak les tuh pas mau ikut festival kayak gitu. Berarti khusus intensif belajarnya, persiapan gitu ya. Jadi Opi ngerasa kadang nge-stuck gitu loh Kak. Kayak ya list lagu pun tidak nambah. Terus nyanyinya ya gitu-gitu aja. Kadang Ovi ngerasa kayak kok makin turun ya range vokalnya gitu loh Kak. Karena kalau reguleran tuh kan Ovi nyanyinya lebih santai gitu ya Kak. Jadi kadang untuk nembak-nembak ngehit nada tinggi tuh kayak ya udah pakai falset atau pakai falset atau head voice gitu kan Kak. Jadi kayak susah jadi. Pernah kehabisan suara nggak? Karena kan nyanyi tiap hari tuh. Pernah dong Kak, bukan kehabisan suara ya Kak. Iya, maksudnya kayak suaranya habis sih. Tapi nggak sampai habis, batuk doang. Sampai habis, kayak bener-bener tidak bisa ngomong malahan. Jadi off lah seminggu. Oh pernah ya? Pernah Kak. Kirain nggak pernah, kan aku biasanya pulang satu konser aja satu malam habis. Sama. Habis gitu ya? Iya. Tapi kan kalau orang kan mikirnya kayak, dia udah penyanyi, udah biasa teriak-teriak gitu loh. Dia udah bisa mengatur vokalnya, pikiran orang kan gitu kan. Iya juga Kak. Biasa, maksudnya kayak ya sebenarnya sama aja Kak. Ada pantangan nggak? Sebenarnya ada ya Kak. Kayak kalau ice itu dikurangi, yang minyak-minyak juga dikurangi sebenarnya. Tapi saya tidak melakukan itu gitu. Betul sekali. Berarti masih makan ya, tapi mungkin porsinya aja. Nggak juga Kak. Tapi nanti Ovi tuh kalau udah ngerasa kayak ini rasanya udah agak aneh nih, baru diberhentiin dulu bentar. Ada ini nggak ramuan khusus gitu? Ada. Kalau lagi radang ya Kak, biasanya ada tuh lupa Ovi. Pokoknya ada. Biasanya dibikinin bunda. Iya, ada jahe, ada kencur, terus
madu, terus cengkeh kayak digabungin gitu loh Kak. Oh, direbus. Ya direbus. Minumnya hangat gitu ya. Gitu sih. Gue curiga nih abis ini nanti bundanya ini jualan ramuan. Ramuan biar suaranya bagus gitu Iya. Kak. Bisa aja nggak sih? Tapi ada ini nggak? Ada ritual khusus nggak sebelum festival biasanya? Ovi ya Kak? Iya. Ada sih Kak. Paling ya makan kencur. Lah kan, kayaknya hampir semua penyanyi makan kencur ya. Ih, kebanyakan dia sih Kak. Teman-teman Biar apa festival sih? pun. Biar plong. Oh, emang iya ngaruh? Kakak coba deh. Iya, aku sih biasanya makan kencur juga ya, tapi di sebelah. Kencurnya aja gitu loh Kak. Emang kencur, terus kayak kencur. kres. Iya. Ya, kebayang sih rasanya kayak apa, karena biasanya ya aku makan kencur juga tapi sebelah gitu, jadi udah bersama dengan kerupuk-kerupuk yang lembek Ya. itu. Ya coba deh Kak sekali-kali. Iya, boleh. Kan aku tadi cita-citanya menjadi ini Kak, finalis Indonesian Idol. Ya. Jadi iya harus ya itunya aja dulu gitu kan, makan kencurnya aja dulu. Kalau lingkungan sekitar kan tadi Obi bilang suportif banget kan. Bisa dibilang kayak dari kecil tuh sebenarnya Panda udah lihat nih bakatnya, terus dimasukin les. Support dari orang tua dan keluarga tuh seperti apa? Selain itu ya, maksudnya kayak apa hal yang paling berkesan, satu kejadian ya, satu momen yang sampai sekarang tuh nggak bisa lupa gitu. Banyak sih Kak sebenarnya, tapi kalau yang untuk daily lah gitu, Panda tuh selalu nemenin Novi reguleran. Setiap kafe, setiap hari? Iya. Oh iya? Iya. Ya kayak kadang-kadang tuh Bunda juga ikut Kak. Kalau Bunda lagi gak dinas kan, kayak Bunda ikut, Ade ikut, Om juga ikut. Kadang pelatih vokal Omi pun juga ikut. Jadi kayak tadi malam aja ya Kak, rame banget tuh. Satu meja, keluarga aku gitu. Iya, jadi kayak supportnya kayak gitu lah Kak. Tapi Pandai nggak pernah skip lah jatuhnya. Iya. Lagian pulangnya juga malam kan Kak, jam 10, jam 11-an. Jadi pulangnya harus sama Panda. Gokil sih orang tuanya, bahkan anaknya udah gede kan, tapi masih kayak iya biar Pandai yang antar gitu. Iya, Biar Pandai ikut juga. Iya, gitu. sebenarnya karena Novi nggak bisa bawa motor aja sih Kak. Tapi kalau bisa bawa motor emang boleh sama Pandai jalan sendiri gitu. Enggak. Ya kan curiganya nggak boleh ya. Tapi dulu yang yang ngedorong dulu buat ikutan The Voice Kids itu siapa? Panda sih Kak. Kalau Bunda nih tipenya yang support aja gitu loh Kak. Oh, kalau Bunda kayak Bunda, Opi mau ikut ini ya? Iya, Ya, boleh. boleh lanjut. Nah. Tapi kalau Panda yang kayak ikutlah Kak. Itu. Pandai yang kayak ini formulir pendaftaran nih, isi gitu. Oh. Iya gitu Kak. Kadang kalau ada lomba kan, ada info lomba poster nih, flyer lomba nih, kirim Kak ikut Kak. Semua ya. Iya. Jadi kayak Panda tuh emang bikin Novi tuh kayak biar pengalamannya banyak gitu Kak. Lagian kita lomba tuh kan kita juga bisa lihat lawan-lawan kita, plus minusnya juga ada. Kita perhatikan kayak gitu lah Kak. Dari beberapa kali ikut ajang-ajang perlombaan ini ya, yang mau tingkatnya kota kah atau provinsi kah atau nasional kah gitu, ada yang sampai sekarang masih berkontak nggak sama teman-temannya kah atau? Sampai sekarang masih sih Kak. Semuanya. Misalnya kalau bintang radio kemarin lah, itu masih ada sama teman-teman, ada yang dari Palembang, Kota lain gitu ya. Iya. Terus kalau Yang paling lama deh yang sampai sekarang tuh masih ada Rahadi, tau gak Kak? Rahadi. Iya. Bentar Itu- orang Padang kan? Iya. Oh, iya. Dia dari Sumber Talenta dulu Ovi lagi Kak sama Oh. dia. Dan kemarin bintang radio sama dia juga. Yang Perwakilan. juara. Oh, Ya, oke. Surabaya. Jadi kayak makin deket gitulah. Kayak bestie. Oh, iya. Satu kota kan tapi. Nah, yang luar kota gitu. Yang luar kayak- kota ada dari Batam, Chelsea namanya, itu yang waktu itu The Voice Kids bareng dia. Terus kemarin bintang radio ketemu lagi sama dia. Oke. Emang langsung notice kayak ih Chelsea gitu kan? Iya. Kan dulu kecil kan, jadi kayak Ya, tapi bentuknya sama gitu loh Kak. ya Opi juga masih sama sih. Jadi yang udah gitu Kak. Iya. Chelsea gitu. Oh iya. Berarti sebenarnya emang lingkungannya itu aja ya. Iya sih Kak. Tapi mungkin penambahnya banyak karena sekarang banyak sosial media yang Becil. mereka pengen berkarya sendiri tuh sudah bisa upload sendiri juga kan. Gitu. Apalagi nih yang ada nggak momen yang satu yang paling Opi ingat gitu sama keluarga yang kayak dulu tuh sebegininya gitu, atau maksudnya kayak ada nggak struggling di dalam dunia
latihan ini gitu? Dulu ada sih Kak, kayak dulu tuh sempat Ovi benar-benar udah bosan banget nyanyi. Maksudnya bukan jenuh gitu loh Kak. Iya. Kayak ikut lomba tidak mau, ini tidak mau. Jadi kayak emang benar-benar tidak mau ngapain gitu. Terus ditanyain lah sama Panda, ini kakak sebenarnya mau gimana lagi nih? Emang masih mau lanjut nyanyi apa tidak? Gitu loh Kak. Jadi sempat itu mungkin Ovi vakum nyanyi itu setahun mungkin Kak. SMP siapa? SMA kayaknya. Wah. SMP ke SMA. Oh, aku baru mau nanya itu loh, pernah bosan nggak? Nah itu ternyata terjawab ya. Itu tapi itu pas COVID Kak. Jadi kayak jadi ada masanya. Latihan pun nggak ada kan Kak. Karena biasanya latihan sekali seminggu ke Purwa gitu. Waktu itu nggak ada, jadi kayak benar-benar udah males nyanyi jadinya. Gitu Kak. Kalau sekarang lagi seru-serunya? Iya, kayak bener-bener kalau sehari gak nyanyi tuh kayak ada yang kurang. Iya, gitu Kak. Ini kalau misalnya ada teman-teman yang ada Dusun Eva Sumbar mungkin yang anaknya atau kayak misalnya yang nonton nih mama-mama muda yang mungkin dia ngerasa anaknya punya bakat juga. Menurut Opi nih, apa hal yang harus mereka lakukan selain harus mereka lakukan lah? Kira-kira apa gitu? Pastinya liatin dulu anaknya apakah ada bakat. Kalau ada kan Kak, kayak coba arahin buat latihan vokal sih. Kalau menurut Ovi ya, kalau dari kecil makin kecil dia mulai, mungkin nanti makin keren gitu loh Kak. Lebih cepat ininya ya. Lebih cepat taunya, lebih cepat diasahnya, pasti akan lebih keren. Iya juga sih. Kalau aku lihat sih sebenarnya kalau dari Opi ya, kalau produknya kayak Opi gini nih, yang aku lihat justru support keluarga sih paling utama. Iya. Karena kayaknya kalau orang tuanya enggeh aja, misalnya kayak oh iya kamu suka nyanyi, oh iya aja, mungkin anaknya bisa latihan nyanyi tapi sendiri gitu. Iya. Nah si Opi ini punya kelebihan, Panda yang dari awal udah tahu nih anaknya punya bakat, terus dilesin gitu, terus emang kayak ditempa gitu, kayak ini ada lomba ikut, lomba ini ikut gitu. Jadi kayaknya memang nggak cuma sekedar be there, bukan cuma sekedar support yang kayak support gitu, tapi be there gitu, kayak ada di situ dan nemenin juga. Apalagi nonton sampai ikutan loh ke kafe-kafe reguler. Ini cowok pernah takut nggak? Gak tau lah ya Kak. Ya misalnya kayak ada yang mau PDKT gitu kan, cuma gara-gara ada papanya kayak jiper duluan gitu. Bisa jadi ya Kak, karena gak ada sampai sekarang. Kasian banget. Ya ampun. Jadi kayak udah ini duluan kan, kayak ini ada orang tuanya, nggak usah deh kita ikut gitu, kayak segan kan jadinya. Iya om, gitu kan. Tapi kalau teman-teman Novi sih udah pada kenal ya Kak, jadi kayak udah santai. Tapi Panda dan Bunda tuh tipikal orang tua yang bestie gitu atau? Bestie sih Kak. Oh, kamu bisa cerita apa aja? Iya, semuanya. Like semuanya? Iya, semuanya. Berarti nggak ada rahasia? Enggak sih Kak, karena kayak ya udah emang sebesti itu sama Panda Bunda. Kayak cerita cowok-cowok gitu juga? Iya. Oh, iya bahkan Novi kemarin kan sempat punya pacar ya Kak ya, gitu. Panda Bunda pun tahu dan support juga sebenarnya, kayak ya udah gitu loh. Iya. Karena masa-masa puberitas kan nggak bisa dihindari ya. Yang penting ada orang tua yang mendampingi. Nakil. Keren juga ya. Kayaknya gue nanti kalau jadi orang tua, tipikal orang tua yang kayak gini deh, yang kayak anak gue misalnya nyanyi gitu, aku ikut di situ. Iya. Terus kayak ada apa free flow, aku yang pesan yang banyaknya. Ini satu lagi yang aku cukup penasaran ya. Ntar gue mau nanya apa sih tadi? Iyalah. Enggak. Aku penasaran ini. Tadi kan katanya mau rilis lagu. Sebelumnya kan kata Opi memang belum ada yang menawarkan. Iya. Pernah kepikiran untuk nulis sendiri nggak? Sebenarnya kalau nulis lirik itu ada Kak, tapi ya Ovi karena takutan tadi ya Kak, orangnya, jadi kayak ya takut aja gitu. Bahkan kalau ini ya Kak, Ovi ngasih tahu ke Panda aja belum gitu, jadi kayak emang Ovi keep sendiri gitu loh. Yang ini Panda dia belum tahu? Kalau yang ini udah, yang karena udah oke ya? tulis sendiri gitu loh Kak. Sebenarnya ada, tapi kayak nggak pede gitu ya? Gitu Kak sebenarnya. Tapi pernah kasih lihat nggak sama misalnya kayak Bang Pram atau sama teman-teman yang lain? Kalau teman-teman aja ada, tapi kalau ke
Bang Pram enggak sih. Enggak kayak musisi-musisi lain musisi gitu. Enggak. Karena takut gitu loh, Kak. Takut. Ih, apa sih gitu. Enggak, tapi kan malah tahu bagus. Oh iya sih. Maksudnya bisa jadi liriknya dari Opi, terus nanti nadanya dari siapa gitu yang cariin gitu iya kan, sih, aransemennya dari mana gitu kan, bisa aja kan. Next, ayo semangat. Terima kasih Kak. Ada ini nggak? Ada turunan keluarga yang suka nyanyi juga nggak? Kan banyak juga orang yang bilang gitu kan, kayak buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, ada nggak yang sebenarnya sepertinya tidak ya Kak. Soalnya Panda Bunda yang cuma bisa nyanyi, kalau disuruh nyanyi oke gitu loh Kak. Nenek kakek gitu nggak tahu. Mungkin nenek dari Panda kayaknya. Karena dulu juga nyanyi sih gitu. Sepertinya. Pernah ketemu atau? Pernah. Oh iya. Mana tahu kan nggak ketemu gitu. Berarti memang ada yang cuma agak jauh ya. Iya jauh Kak soalnya. Nenek papa lagi. Iya. Orang Minang kan nenek mama biasanya ya. Atau mungkin emang iya bisa jadi lu karena bakat deh. Ya, itu yang kata Tuhan gifted itu loh. Bisa jadi. Pemberian Alhamdulillah Tuhan. Ya Kak ya. Masya Allah tabarakallah. Di kampus ada nggak yang kayak, aku nggak tahu ya karena nggak terlalu banyak kenalan anak-anak sendra Tasik gitu. Di kampus ada nggak yang kayak ini anak-anak ini yang biasa nyanyi di kafe-kafe gitu? Atau kayak kakak yang nyanyi di sekarang belum ada kakaknya ya? Iya kan masih. Maksudnya maba kan? Nah, maksudnya kayak ada senior yang kayak kamu yang nyanyi di ini ya itu. Ya mungkin kalau nanya gitu aja ada ya Kak ya. Nyanyi di mana hari ini gitu mungkin ada ya Kak. Tapi kalau yang agak negatif itu nggak ada sih Kak. Iya berarti emang dia jarang deh ketemu sama orang-orang. Emang iya Kak. Tapi kampusnya emang bener-bener kelas habis itu pulang. Gitu Kak. Tapi teman-teman sama teman kampus main nggak? Main-main aja. Iya berarti emang ya udah main di kampus aja gitu loh Kak. Ada rencana nggak tahun depan mulai masuk UKM gitu? Sejauh ini belum sih Kak. Kayak gue takut dia tipus ya. Karena tiap malam jamming. Hampir ya Kak. Iya hampir. Kalau sekarang kosongnya setiap hari? Selasa. Senin kamu di mana mainnya? Senin di House Number. Lalu sekarang Selasa ya Kak. Kosong. Selasa kosong. Rabu di LU. Oh cara bacanya Eliu. Sebenarnya aku bingung sih Kak. Ya mohon maaf ya. Ini mana tahu nanti. Mohon maaf. Iya Pak Bos, Bu Bos nonton. Entah LU, entah LU. Yang dikasih kan? Ya yang dikasih baru. Kamis di show. Jumat di V-Coffee. Sabtu di Santika. Minggu di Kopigo. Tuh, tiap hari loh dia nyanyi. Kita tinggal pilih aja mau datang ke kafe yang mana kalau mau lihat dia. Dia nggak bisa ngilang. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak dia ngechat temennya, aku nggak ada saldo nih tambahin dong 20.000 gitu kan. Kita mau nagih gampang. Tinggal datang aja dia hari ini nyanyinya di mana gitu. Semangat terus ya Opi ya. Terima kasih. Semangat juga kuliahnya. Terima kasih Kakak. Semester 1, semester 2? Udah mau semester 2 ya kan Kak? Iya. Tapi dia nggak terlalu banyak tidak terlalu banyak bersinggungan di kampus, kecuali berkuliah. Anak baik-baik ini Pak, saya titip ya anak saya gitu. Iya. Ada nggak ini pesan-pesan nih buat teman-teman yang pengen belajar nyanyi? Mungkin udah seusia aku mungkin, atau udah nggak anak-anak kecil lagi. Kalau kecil kan ketahuan ya bisa diasah dari kecil gitu. Tapi kalau udah seumur aku gini mau latihan nyanyi itu sebenarnya masih possible apa enggak? Masih sih Kak, buat teman-teman mungkin kakak-kakak yang mau nyanyi juga masih bisa banget sih sebenarnya, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar, yes? Iya benar juga sih. Jadi udah nggak apa-apa, sering-sering jamming-jamming aja, nyanyi-nyanyi aja. Kalau mau latihan juga boleh, Purwacaraka ada, ini ada gitu. Kalau kan anak ya? Purwa ya Kak ya. Iya benar. Dan di Purwa pun masih bisa loh yang kayak biasanya seumuran kakak mau latihan juga bisa gitu kan. Oh ada kelas? Ada. Oh ada ya? Ada, jadi boleh banget buat. Orang mikirnya kayak buat latihan anak-anak kecil aja. Karena mungkin yang latihan banyak anak kecilnya Kak. Tapi sebenarnya ada kelasnya. Ada. Bahkan waktu Ovi masih di Purwa ya Kak. Sekarang kan Ovi udah vakum di Purwa nih. Ada yang latihan kayak udah bapak-bapak gitu loh. Latihan. Wah keren banget sih. Gue rasa sih itu bapaknya lebih kayak menghabiskan waktu luang ya. Bisa jadi.
gitu. Tapi keren sih, berarti emang gak ada kata terlambat kalau mau mencoba dan latihan dari sekarang pun juga gak ada masalah. Betul sekali Kak. Keren banget loh. Semangat ya Opi. Terima kasih, sukses terus. Ini kita tunggu lagu terbarunya Opi. Judulnya belum boleh di-spill. Lagunya sih, belum apa judulnya? Judulnya Sembuh. Sembuh. Oh, lagu galau. Ini mungkin teman-teman nanti bisa ditambahin ke playlist galaunya di Spotify ya. Meskipun belum rilis, nanti kalau udah rilis tolong pantengin Instagramnya Sophie di mana? Sophie.Anastasia. Sophie.Anastasia. Ya. Keren banget. Semoga sukses terus ya. Amin. Yang penting sehat juga. sih. Amin. Karena kalau suaranya habis kan bisa nyanyi. Betul nah, sekali. tuh. Kalau ada yang kalau nggak nyanyi 1 hari nanti ada yang kurang. Iya. Tidur nggak nyenyak. Iya. Sehat terus, bahagia terus. Titip salam buat Bunda dan Panda. Semangat kuliahnya, semangat kerjanya juga, semangat menggapai cita-cita. Aku doakan nanti semoga apapun itu yang terbaik untuk Papi. Amin, amin. Terima kasih banyak Kakak. Sama-sama. Doanya berbalik buat Kakak ya. Kayak doanya biar gampang. Retweet gitu. Bentar, ini satu lagi pertanyaan terakhir ya. Yes. Kan sekarang banyak tuh orang-orang di sosial media yang live terus nyanyi kayak di TikTok gitu lah. Opi ada rencana nggak? Sebenarnya pengen ya Kak, soalnya kayak teman-teman vokalis lain tuh banyak yang kayak gitu dan menghasilkan Lumayan, juga ya kan? gitu. Tapi aku bingung mau mulainya gimana karena kayak ya bingung aja gitu loh Kak. Mungkin beberapa waktu ke depan akan Mencoba, iya sih. Harus dicoba sih Opi. Iya kan Kak, kayak kan kita nyanyi nih Kak, kita dapat Opi gaji nyanyi tiap hari juga kan? Iya kan, kita dapat gaji dari sini, dari TikTok dapat juga kan. Iya benar. Kalau bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui Iya. begitu kan. Kak. Sih. Iya. Semangat. Saya terus Opi. Ya, Kak ya. Thank you banget Kakak sudah mengundang Sama-sama. Opi bisa masuk ke Info Sumbar. Waduh. Thank you juga teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sip. Ya. Thank you for watching guys. Sampai ketemu di Info Sumber Podcast selanjutnya. Thank you.